Oh ya, kamu jadi pejabat karena pengen kaya ya? Kenapa suaminya Mbok Niluh seorang WNA tapi dia marah-marah atau keras sama WNA? Tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan celah untuk menjatuhkan saya. Tribuners, jumpa lagi kita di acara podcast Tribun Bali. Kali ini podcast akan menghadirkan seorang tamu. Silakan disorot teman-teman tamunya. Saya kira pasti udah nggak asing lagi, ya kan? Publik pasti udah mengenal siapa beliau, gitu kan? Meskipun saya nggak cukup yakin nama lengkap beliau itu pada tahu semua. Tapi kalau nama yang sering muncul di media tentu sudah tahu, yaitu Mbok Niluh Jelantik. Selamat datang di studio Tribun Bali, Mbok Niluh Jelantik. Selamat sore Mas, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dan juga kepada Gus Mahendra dan juga tim yang telah membuka pintu Tribun Bali untuk kami. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Mbok Niluh Jelantik ini, mohon maaf saya bacakan nama lengkapnya. Mudah-mudahan nggak salah. Ini karena referensinya Google yaitu nama lengkapnya dan Niluh Putu Ari Pertami Jelantik dan dipanggil singkat Niluh Jelantik. Nah, saya kira publik sudah tahu bahwa beliau di awal-awal itu dikenal lebih sebagai seorang desainer dan pengusaha sepatu ya, Mbok Niluh ya, dan kemudian makin kesini sebagai juga dikenal sebagai aktivis sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, selain tetap masih menekuni bisnis itu, dan kemudian belakangan tahun ada tambahan lagi kiprah beliau yaitu sebagai politisi. Terakhir bahkan sempat jadi heboh ya di panggung politik nasional saat beliau menyatakan diri keluar dari sebuah partai gitu kan, partai ya diantara partai yang termasuk partai yang mendukung pemerintah yaitu Nasdem. Dan sekarang ini Mbok Niluh juga tercatat sebagai calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali, ada Dewan Perwakilan Daerah untuk Dapil Bali. Nanti kita akan bicara soal itu juga, Mbok Niluh. Tapi pertama-tama saya ini mau tanya begini. Jadi belakangan ini kan Mbok Niluh cukup dikenal luas ya sebagai penyuara gitu ya, cukup vokal lah. Kevokalannya ini belakangan waktu ini terutama dalam menyoroti ulah perilaku atau kenakalan atau kalau istilah saya juga overactingnya WNA warga negara asing, turis asing di Bali. Dengan orang mengenal Mbok Niluh sebagai pengusaha, sebagai aktivis sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, juga kemudian politisi, ini kira-kira Mbok Niluh mendefinisikan dirinya sendiri itu seperti apa, kalau boleh tahu gitu. Apa perlu didefinisikan atau enggak? Masyarakat menganggap saya sebagai ibu mereka. Jadi tugas seorang ibu adalah selain juga mengayomi, menjaga, tentu juga harus melindungi anak-anaknya. Dan dengan keterbatasan yang saya miliki, saya gunakan semua jalur-jalur, channel-channel, dan cara-cara yang tidak melanggar hukum yang saya bisa lakukan untuk memastikan bahwa hak dari masyarakat tersebut terjaga. Dan kita tidak memilih dalam artian apakah hak itu menjadi miliknya WNI ataupun milik WNA, sepanjang mereka melakukan kegiatannya hidup di tanah air kita tercinta dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, itu pasti kami jaga. Jadi, artinya kevokalan Mbok Niluh menyoroti ulah atau kenakalan WNA itu ya, mengkritisi ini bukan semacam upaya sengaja untuk personal branding enggak ya? Kalau misalnya Langit punya CCTV ya Mas, itu mungkin bisa dilihat berapa WNA yang mengadu kepada kami dengan berbagai permasalahannya. Mengapa mengadu kepada Niluh Jelantik sedangkan Niluh Jelantik sudah didefinisikan sebagai sebagai orang atau sosok yang dianggap sebagai anti WNA.
Tapi mengapa WNA itu mengadu kepada kami, menganggap kami sebagai juga kakak mereka, mempercayai kami bahwa kami bisa memberikan solusi untuk mereka. Buat saya pribadi, fairness for all, keadilan untuk semua. Jadi siapapun boleh berkata apa yang mereka mau, pendapat-pendapat mereka, itu terserah mereka. Kadang kan kita tidak bisa mengatakan hitam yang kita yakini adalah hitam yang mereka yakini. Tapi seperti tadi Mas sampaikan, buat saya life is only about black and white, there's no gray in between gitu kan. Dan memang tidak mudah. Dan untuk saya di akhir hari para WNA ataupun kita bicara segelintir ya, sekelompok orang yang memposisikan dirinya sebagai pembela WNA yang melanggar aturan tersebut, itu nantinya bertemu dengan saya secara langsung, mereka akan menyadari, oh ini loh yang dimaksud dengan Mbok Niluh. Oh ternyata Mbok Niluh itu menginginkan sebuah kedamaian untuk Bali tercinta, untuk rakyatnya tercinta. People live in harmony, in peace, side by side. Dan untuk saya, yang bisa membuat kita hidup dalam sebuah kondisi yang harmoni adalah bagaimana pada saat kita itu bisa mentaati aturannya. Sesederhana itu. Dan jika kami warga negara Indonesia mentaati aturan tersebut untuk menjaga our peace of mind, agar tidak ada konflik, tidak ada keributan, bagaimana dengan para tamu yang datang? Kita juga harus bagikan. Seperti ini aturan-aturannya. Dan ini institusi-institusi yang terkait. Silahkan diikuti. Jadi bukan berarti kami anti kepada mereka. Karena apa yang tidak akan mungkin mereka lakukan di negara mereka, do not do it in our country. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu di Indonesia. Kalau kamu berasal dari misalnya negara Australia, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan negara lainnya, jika kamu akan berhadapan dengan proses hukum pada saat melakukan kegiatan yang melanggar hukum, kenapa kamu mengulanginya di Indonesia? Kenapa kamu membuat negara kami menjadi berbeda dengan negara kamu? So, don't do it in Indonesia if you wouldn't do it in your country. Nah, hal-hal seperti ini membutuhkan sebuah proses yang menjadi bagian dari pendewasaan kita semua sebenarnya, Mas. Karena terkadang kan orang yang diperjuangkan itu tidak memahami sepenuhnya bahwa sebenarnya Mbok Niluh memperjuangkan saya loh, gitu kan. Dan itu kan saya alami pada saat masa di awal pandemi. Jadi masa di awal pandemi saya dianggap sebagai kacungnya WHO, saya dianggap sebagai antek-anteknya pemerintah dan lain sebagainya, karena saya mendukung program-program pemerintah untuk melakukan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang ibu, saya harus melakukan sesuatu agar anak saya tetap bertahan. Apapun akan saya lakukan saat itu agar anak saya tetap bertahan. Dan anak saya ini bukan si Ines. Anak-anak saya ini bukan anak-anak Niluh Jelantik. Anak-anak saya ini adalah seluruh masyarakat Bali yang kita sangat-sangat tergantung kepada satu sektor khusus, yaitu pariwisata. Dan masyarakat Bali tidak memiliki pilihan saat itu seperti kami memiliki pilihan. Kami mulai menjalankan usaha ini 20 tahun yang lalu, kami sudah menempatkan diri kami di di sebuah posisi bahwa pariwisata bukanlah segalanya. Nah, jadi untuk saya langkah-langkah pendewasaan kita sebagai masyarakat yang memahami bahwa dalam sebuah proses kehidupan itu ada yang namanya long term destination, bukan jarak pendek nyampe. Jarak pendek nyampe, enggak. Ada pemikiran-pemikiran panjang dan mungkin cara yang saya sampaikan mungkin sedikit baru atau sedikit berbeda karena di Bali kita sudah biasa memahami bahwa cara menyampaikannya harus santun, harus sesuai dengan sesuai dengan keseharian kita. Akan tetapi saya mungkin menyampaikannya dengan cara yang tegas, direct dan dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh tidak hanya para warga Bali, tapi juga oleh wisatawan tersebut. Dan saya selalu menyampaikan pesan, di mana bumi kamu pijak, di sana langit kamu junjung. Bali telah memberi kamu sebuah rumah.
Artinya Jadi, sebetulnya seperti itu. kritisisme atau kevokalan Mbonilo itu tidak berangkat dari kebencian, tapi sebetulnya tidak. mari kita ini tumbuh bersama, menjadi dewasa bersama itu ya, mendewasakan mereka. Dan kami selalu memberikan solusi. Ya. Selalu. Di setiap masukan yang saya berikan, selalu saya barengi dengan solusi. Nah itu tadi yang Dan- menarik juga, tadi mohon maaf saya salah. Ternyata juga seperti yang Mbonilo sampaikan, banyak juga warga negara asing itu yang mengadu ke Mbonilo gitu kan. Ini Banyak, saya Mas. kira ini sesuatu yang mungkin publik banyak nggak tahu. Banyak, Jadi Mas. dikiranya satu sisi saja Mbonilo kritis ke mereka, padahal sebetulnya Mbonilo juga menjadi tempat mereka mengadu. Banyak. Kira-kira tentang apa itu biasanya Banyak. mereka mengadu? Kritis kami itu karena kami sayang. Orang tua akan menegur anaknya karena mereka sayang. Kalau tidak seorang anak akan dibiarkannya jatuh ke jurang tanpa memberikan peringatan bahwa, "Nak, ada jurang di depanmu, Nak. Bisakah kamu melewati pinggirannya agar kamu tidak jatuh?" Seperti itulah yang kami rasakan dan kami lakukan Kalau baik yang- terhadap WNA maupun WNI. Dan Kalau yang mengadu tentang apa biasanya? yang mengadu itu banyak sekali. Saya bisa pilih satu, misalnya adalah terkait dengan hubungan pekerjaan. Jadi bagaimana pihak dari WNA tersebut yang memiliki misalnya rekan kerja yang tidak mentaati agreement yang mereka sudah sepakati. Ada juga WNA yang mengadu terkait dengan stafnya yang seorang WNI. Dan di saat yang sama kedua belah pihak mengadu kepada saya. Pihak WNA-nya mengadu, pihak WNI-nya mengadu. Dan jika kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi melanggar hukum, itu kami akan mintakan kepada teman-teman kami kuasa hukum yang untuk menemani. Dengan catatan mereka melakukannya secara pro bono. Pro bono. Ya. Jadi untuk saya adalah seperti misalnya profesi pengacara, lawyer, kuasa hukum, advokat dan lain sebagainya. Mereka mengenal saya dengan baik dan saya selalu menyampaikan, mari kita jaga Bali sama-sama. Dan permintaan tolong saya misalnya untuk penyelesaian masalah-masalah, satu misalnya penyelesaian masalah dalam rumah tangga, ada seorang WNA memiliki putri yang kemudian bersengketa dengan pasangannya, ada WNA misalnya yang mencari sebuah rumah misalnya ditipu oleh WNA lainnya, dan satu nama yang muncul di pemikiran mereka ya Niluh Jelantik. Karena Niluh Jelantik akan menjadi gerbang pada saat mereka harus menempuh proses hukum tersebut. Jadi hubungan kami dengan kepolisian, dengan pihak imigrasi, dengan pihak pemerintah itu sangat baik. Karena buat mereka kami mencoba untuk melembutkan hati masyarakat, menerima bahwa pemerintah juga bekerja dengan keterbatasan mereka. Dan hashtag misalnya percuma lapor polisi, percuma lapor imigrasi, tidak no viral, no justice. Yeah. Nah, di sana saya mencoba melembutkan hashtag itu dan menyampaikan pesan bahwa imigrasi bekerja loh sayang dengan keterbatasan mereka, polisi juga, pihak penegak hukum juga, dan bahkan di beberapa kejadian misalnya para WNA yang melanggar hukum itu sendiri pun mengadu kepada kami dan menyampaikan saya melakukan kesalahan nih Niluh, dan saya akan membayar kesalahan saya. Mengadunya kepada kami. Pihak masyarakat mengadunya kepada kami. Jadi ibaratnya pelaku mengadu kepada kami, pihak masyarakat yang merasa misalnya hatinya terlukai karena tempat suci mereka diperlakukan tidak pantas, itu kita dudukkan bersama dalam sebuah ruangan mediasi. Namun tidak akan menghentikan proses hukum itu sendiri. Kan seperti itu, Mas. Jadi banyak sekali yang bisa saya sampaikan ke Mas untuk jenis-jenis laporan-laporan apa saja, pengaduan-pengaduan apa saja yang disampaikan oleh WNA tersebut, dan di akhir hari masyarakat akan melihat bahwa
setiap kritikan yang saya berikan, setiap masukan yang saya berikan itu adalah untuk kebaikan semua. Dan itu adalah salah satu cara dari saya secara pribadi sebagai seorang warga negara yang juga sebagai seorang kalau boleh dibilang pengusaha kecil gitu kan. Jika ketaatan kami dalam berusaha, jika ketaatan kami sebagai wajib pajak itu kami lakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kami membuka pintu-pintu ketulusan dan keikhlasan itu juga akan dilakukan oleh pihak-pihak yang juga menggunakan tanah air kita tercinta ini sebagai ladang dari pemasukan mereka tanpa kecuali. Ya. Aktivitas advokasi, melakukan pembelaan, bersuara kritis dalam hal isu-isu sosial kemasyarakatan tadi ya, termasuk menyoroti pelanggaran-pelanggaran hukum oleh atau pelanggaran adat budaya sosial oleh warga negara asing, itu tadi kan semacam kamu saya transformasi atau mungkin perjalanan metamorfosa dari Mbok Niluh ya, dari seorang pengusaha menuju seorang aktivis sosial kemasyarakatan. Dan kemudian sekarang dikenal sebagai juga politisi. Apakah kemudian memperluas peran ini ke dunia politik itu apa ininya, latar belakangnya? Transformasi itu sebenarnya juga berlaku untuk Bali ya Mas. Ya. Karena sudah terlalu lama Mas. Sudah terlalu lama dan sudah saatnya memang kita harus bicara. Karena Bali itu sangat mungil. Kita hanya punya Bali yang kita bisa jaga. Ya. Dan saya memang memilih fokus pulang dan menjaga Bali dengan cara saya. Dan sebenarnya kalau misalnya bisa saya lakukan dengan cara saya tanpa harus masuk ke jalur-jalur politik, itu saya akan lakukan. Akan tetapi ya. Mentor saya, guru saya, kakak saya yaitu Basuki Cahayapurnama, nasihat yang beliau sampaikan kepada saya saat saya menengok beliau di Makobrimob itu tidak akan pernah lupa dari pikiran saya. Jadi pada saat saya sudah mulai mungkin merasa capek gitu kan, ya kan nggak enak juga kan gitu Mas, diancem-ancem gitu kan, kesel juga gitu kan, takut sih nggak sebenarnya gitu kan, cuman kan dampaknya banyak untuk banyak orang itu ada gitu kan. Kalau cuman saya sendiri ya sih saya lawan aja gitu kan, tapi saya juga harus mikirin anak, suami, orang tua saya dan bahkan itu tidak jarang datangnya dari orang-orang yang saya anggap adalah kita sesama anak bangsa gitu kan. Kata-kata dari beliau kembali menguatkan saya. Niluh, kalau lu berantem terus, marah-marah terus di luar ring, sementara kita ini udah habis digebukin nih Niluh. Perumpamaannya, ibaratnya di dalam itu adalah bertarung di dalam sistem. Ya. Sedangkan saya kan berada di luar sistem. Ya kamu juga akan mati konyol. Satu-satunya cara untuk kamu bisa memperjuangkan perubahan yang kamu mau, ya kamu harus masuk ke dalam sistem itu tersebut. Dan saya sudah lakukan dengan masuk ke partai politik. Sesuatu yang buat saya tidak pernah saya bayangkan pada saat saya mulai berkarir, mulai berkarya, mulai membuka usaha, tidak pernah kepikiran. Ya, artinya itu sebagai sebuah untuk sebuah perjuangan, masuk politik itu sebuah konsekuensi logis ya, karena itu akan membuat perjuangan menjadi lebih efektif gitu ya. Karena masa kecil saya kan dikelilingi oleh kondisi di mana sekeliling saya itu adalah bagian dari partai politik Mas, dan saya sudah melihat ketidakadilan di sana dan saya memang menutup diri saat itu dan saya berjanji pada diri saya, bahkan saya menjadi bagian dari masyarakat yang golput. 2014 adalah momentum pertama saya yang dimana bukan hanya memilih tapi saya juga mati-matian memperjuangkan sosok tokoh yang saya anggap kamu bisa nih kerja buat rakyat. Pak Jokowi. Ya, apa yang kami tidak bisa lakukan dengan kedua tangan kami, kamu akan lakukan dan saya akan memperjuangkan kamu.
Saya akan lakukan apapun dalam batas kekuatan saya dengan cara yang halal memperjuangkan kamu. Dan Mas bisa lihat sendiri di Bali Suara Pak Jokowi saat itu sekitar 85% ya, 2014. Terus. Dan kita tidak menepuk dada sendirian, tidak. Banyak peran masyarakat di dalamnya, akan tetapi sebagai orang yang sangat apatis terhadap politik, sebagai orang yang boleh dibilang walaupun berpolitik setiap hari dalam usaha dan lain sebagainya, tapi karena kita menjalankannya dengan integritas, politik praktis itu buat saya adalah ruang baru di mana untuk pertama kalinya saya memperjuangkan seseorang. Dan yang menginspirasi saya adalah Ahok. Profil Ahok di YouTube saat itu, saat saya sedang bertarung dengan diri saya sendiri, saat saya sedang berperang dengan diri saya sendiri untuk, saya bertanya, mengapa sistem birokrasi begitu rumit, sedangkan kita bisa buat secara sederhana. Dan saya mengungkapkan kemarahan-kemarahan saya, dan saya merasa sendiri di Bali. I'm all alone gitu kan. Dan saya melihat sosok seorang pejabat di YouTube teriak-teriak, marah-marah gitu kan. Yang saya bisa merefleksikan beliau itu, gua banget gitu kan. Dan saat itu saya mendapatkan kekuatan. Dan saya, walaupun beliau tidak mengenal saya, belum pernah bertemu dengan saya, that's it. He's the one. Waktu itu beliau menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar kalau tidak salah. Dan kemudian saya mengikuti perjalanan beliau, bahkan memutuskan membuka toko kami di Jakarta, bukan karena urusan finansial, tapi karena semata-mata saya ingin membuktikan bahwa omongannya seorang Ahok di TV yang katanya proses perizinan bisa kelar dalam 2 hari, 3 hari, saya membuktikan. Saya buktikannya bukan dengan cara bertanya, saya buktikannya dengan cara meminjam dana di 3 bank, membeli sebuah aset, saya buktikan. Gue mau buktikan nih, beneran nggak sih izin usaha itu bisa didapatkan dengan 3 hari? Mas tahu nggak berapa lama saya bisa dapatkan izin itu? Berapa lama? 3 jam. Artinya terbukti ya? Terbukti. Sehingga artinya mengidolakan tuh artinya sesuai lah. Iya. Gitu ya. Dan antara beliau dengan Pak Jokowi adalah sebuah kesatuan yang melengkapi. Persenyawaan. Chemistry, jadi dengan chemistry yang mereka punya, buat saya this is my ideal sosok gitu loh. Dan saya berjalan di atas jalan yang saya yakini. Secara virtual saya digenggam oleh mereka. Hingga hari ini saya tetap berada di sini seperti itu. Dan impian saya adalah suatu hari nanti saya tidak bermimpi muluk-muluk, akan tetapi setidaknya Bali akan bisa memiliki seorang ayah ataupun seorang ibu yang benar-benar mencintai anak-anaknya dan memperjuangkan kesejahteraan anak-anaknya dengan cara yang bermartabat dan adil bagi semua, dan akan melakukan apapun untuk keselamatan anaknya, selama itu masih berada di dalam batasan hukum. Nah, ini soal politik Bonilo. Jadi ada yang melihat Bonilo, saya kira cukup banyak gitu ya, sebagai sosok yang idealis. Sementara politik ini cukup banyak yang bilang penuh jebakan, intrik gitu ya, pura-pura gitu kan. Setelah Bonilo masuk ke situ, saya belajar banyak di situ. Apa yang ditemuin seperti apa? Apa memang ada benernya itu atau bagaimana? Saya selalu melindungi diri saya dengan pemahaman bahwa politik itu indah. Politik itu adalah solusi. Politik itu adalah sebuah jembatan yang kita gelar untuk nantinya masyarakat atau rakyat yang kita perjuangkan itu bisa melewatinya. Dan politik itulah yang akan memastikan jembatan itu berkualitas, jembatan itu bisa dilalui as many of people as possible. Dan proses pengerjaannya dilakukan dengan jujur, dan semua proses-proses itu harus dilakukan dengan proses politik.
bisa dilakukan oleh seorang eksekutif, kepala daerah ataupun wakil rakyat, legislator. Dan pragmatisme kita, apatisme kita terhadap politik, saya tidak bisa menyalahkan. I was one of them gitu loh. Saya adalah bagian dari orang yang sangat pragmatis terhadap politik. Saya adalah bagian dari orang yang sangat apatis terhadap politik. Before. Tapi saya memahami bahwa di sisa hidup saya hari ini, dengan menjadi pragmatis, dengan menjadi apatis, dengan selalu merasakan bahwa ya kamu jadi pejabat juga nanti ntar lagi kamu korupsi. Oh ya kamu jadi pejabat karena pengen kaya ya. Kamu jadi pejabat karena pengen menikmati fasilitas-fasilitas negara dan lain sebagainya. Kalau saya memiliki pemahaman tersebut, kemana kita akan bawa negara ini? Kemana kita akan menggandeng generasi-generasi penerus kita yang kita sekolahkan, yang kita kuliahkan, yang kita ajarkan tentang cara integritas, sopan santun dengan Pak Guru dan Bu Guru, menghormati sesama. Impian apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Nah, kenapa saya balik lagi berbicara tentang seorang Ahok? Karena buat saya integritas seorang Ahok itu menjadi pilar kuat saya di antara kumparan politik yang saya lihat saat itu, yang memang membuat saya sangat sedih. Bagaimana akhirnya perpecahan itu terjadi, bagaimana akhirnya politisasi yang berdasarkan keyakinan itu terjadi, bagaimana akhirnya kebencian antara sesama kita itu, bahkan antar keluarga itu terjadi. Saya tetap berusaha berdiri tegak, Mas, dan saya menyaksikan bahwa memang benar adanya. Kita melihatnya indah, tapi tidak dengan orang yang berada di seberang kita, yang menganggap bahwa saya akan melakukan apapun untuk mencapai puncak tersebut dan saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Berbeda dengan kami, saya akan melakukan apapun demi berada di tempat itu. Tapi di saat yang sama saya tahu, pada saat saya berada di tempat itu, tidak ada satu sen pun kenikmatan secara materi yang akan saya dapatkan atau akan saya ambil. Setiap kemampuan, pengalaman, keahlian yang saya miliki akan saya curahkan kepada seluruhnya kepentingan masyarakat. Dan saya mengunci diri saya dengan pemikiran idealisme saya. Jadi bagaimana cara kamu melangkah dan meraih jabatan ataupun keinginanmu melalui jalur politik, itu adalah hak kamu. Tapi jangan berada di tengah-tengah saya. Jangan halangi jalan saya. Karena bukan hanya sekedar tim kampanye, bukan hanya sekedar cara berpolitik ataupun cara pendekatan dengan masyarakat saja yang menentukan. Tapi semesta juga akan mengikuti. Jadi buat saya politik itu adalah hal yang indah, hal yang membuat masyarakat menjadi lebih baik kondisinya. Dan jika ada hal-hal yang menjadi obstacle ataupun kendala ataupun menjadi permasalahan yang saya juga secara pribadi hadapi, dan saya bertanya dalam diri saya sendiri, how could you do that gitu kan? Tapi buat saya itulah adalah bagian dari pendewasaan, bagian dari kehidupan, warna-warna kehidupan saya. Dan at the end of the day, apa yang kita tanam itulah yang akan kita artinya negatif positif itu sebenarnya ada di semua bidang ya, ada di semua wilayah kehidupan. Jadi kalau orang kemudian sinis politik itu negatif, tergantung orang ya sebetulnya. Saya bisa katakan berarti Mbak Niluh ini berpolitik dengan prinsip, dengan value, dengan visi yang jauh ke depan gitu. Apakah ini juga kemudian dan saya sudah mempersiapkan diri saya jauh sebelum masuk ke ranah politik ini, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan celah untuk menjatuhkan saya. Seperti itu. Jadi kalau Mas lihat, mungkin
isu-isu yang berkembang tentang Nilo Jelantik ya mungkin isu tentang orang tuanya yang bercerai, isu tentang suami saya yang juga adalah seorang WNA. Kenapa suaminya Mbok Nilo seorang WNA tapi dia marah-marah atau keras sama WNA seperti itu, dan untuk hal-hal lainnya misalnya integritas saya, rekam jejak saya, bagaimana kami menjalankan usaha yang kami sudah jalankan selama 20 tahun. Itu adalah bagian dari senjata kami yang ibaratnya kalau politik kan biasa begitu Mas, musim politik kan pasti ada tiba-tiba berita-berita gitu kan terkait si A, si B, si C, si D. Kalau Nilo Jelantik paling beritanya itu aja. Mbak Nilo pakai bikini gitu kan, atau Mbak Nilo misalnya pernah misalnya berkonflik dengan tokoh ini pada saat di Jakarta dan lain sebagainya. Tapi kan setiap pemberitaan itu kan selalu bisa dipatahkan oleh fakta lainnya seperti itu. Artinya meskipun sekarang ini udah mulai banyak yang menyebut dan fakta memang begitu ya, ini sebagai tahun politik karena pemilu makin dekat, sebetulnya Mbok Nilo mau mengatakan silakan aja lihat track record saya. Kalau apa yang saya ucapkan sekarang ini demi pemilu 2024. Artinya begini, ini bukan begini ya, bukan kayak yang ya orang-orang itu gitu bahwa Nilo kan ngomong begini karena ini kan deket pemilu gitu kan. Coba aja nanti lihat setelah itu atau setelah terpilih, enggak kan ya. Salah satu contoh Mas, screenshotan tulisan saya yang saya menyatakan akan keluar dari Partai Nasdem itu di screenshot begitu banyak orang dan itu dijadikan meme. Dan banyak sekali yang mempertanyakan saya mengapa saya tidak keluar dari Partai Nasdem pada saat waktu itu di bulan Juni kalau tidak salah, di bulan Juni tahun 2022 saat pertama kali Partai Nasdem mencalonkan ketiga calonnya, dan saya tetap masih berada di dalam Partai Nasdem dan sudah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan gitu kan dari masyarakat yang menyatakan, Mbok ini udah nih Mbok, kapan keluarnya. Untuk saya secara pribadi, saya memperjuangkan hak masyarakat, hak rakyat, dan saya berada di dalam sebuah partai politik bukan untuk mengambil kenikmatan dari partai tersebut. Akan tetapi saya mempercayai bahwa di dalam sebuah partai politik itu kan ada penghuninya, ada orang-orangnya. Dan orang-orang ini kan bisa menjadi perpanjangan tangan untuk masyarakat itu sendiri. Di sanalah mengapa saya masih bisa masih bertahan di dalam partai. Dan jika akhirnya kemudian saya memutuskan di hari yang sama Anies Baswedan dicalonkan sebagai calon tunggal capres Nasdem, saya keluar, ya itu juga karena prinsip saya. Jadi buat saya silakan screenshot tulisan saya, silakan direkam pernyataan-pernyataan saya. It will never change. Sekalipun nyawa saya taruhannya. Karena untuk saya hidup itu cuma sekali. Menjadi seorang Nilo Jelantik itu kami sebenarnya baik-baik saja gitu loh. Seorang Nilo Jelantik yang pengusaha, yang bisa melayani masyarakat dari berbagai macam belahan benua gitu kan. Dan di saat yang sama ya sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, saya menentukan pilihan saya dan kemudian tetap berada di dalam jalur politik ini. Yang saya harapkan dari masyarakat adalah mereka harus paham bahwa mereka itu berharga. Mereka harus mengerti bahwa mereka itu pantas untuk diperjuangkan, dan mereka harus bisa menerima fakta bahwa suatu saat nanti mereka akan menjadi bagian dari politik itu sendiri. Dan jika hari ini mereka tidak melihat bahwa politik itu sebenarnya bisa dijalankan dengan integritas dan prinsip hidup yang baik, jika masih terlena dan jika masih berada di dalam sebuah kumparan bahwa politik itu adalah politik masa lalu yang misalnya dengan cara-cara yang sudah biasa pada saat pemilihan serangan fajar dan lain sebagainya, kita lihatlah anak cucu kita. Jangan melihat hari ini 300.000 yang kita terima di dalam kantong kita, tapi kita lihat
Bagaimana kita akan meninggalkan Bali legacy yang buruk ya kan? Bagaimana? Karena manusia itu kan gajah mati meninggalkan gading. Ya. Manusia mati meninggalkan apa? Ya. Apa yang akan diceritakan? Ya. Oh itu bapaknya, oh itu yang pernah ditahan 30 tahun di ini ya misalnya atau ini. Apakah kamu akan meninggalkan jejak itu kepada anak-anakmu? Nah, disinilah saya memutuskan kembali berada di ruang yang namanya kontestasi politik dan dunia politik ini untuk memastikan jalan yang akan ditempuh oleh anak-anak kita, generasi penerus kita. Saya babat alas dengan tetap selalu menggenggam tangan mereka dan menyampaikan, politik is beautiful, you know, you can make it really beautiful. Walaupun ada banyak orang yang menunjukkan kepada kamu bahwa apa yang mereka lakukan melalui politik adalah sesuatu yang sangat nasty, yang sangat ugly, yang sangat jelek, yang sangat messy. Tidak. Saya akan menggenggam tangan kamu dan tetap menunjukkan kepada kamu bahwa you can do something very beautiful and you have to do it inside those political movement. Seperti itu. Jadi akhirnya keluar partai tapi tetap menempuh jalur politik, sekarang menjadi calon anggota DPD RI. Kenapa nggak masuk partai lagi? Saya memutuskan tetap berada di Bali, tetap menjaga tanah kelahiran saya dan seisinya. Saya paham dengan kedua belah tangan saya tidak akan mampu melakukan banyak hal untuk negeri ini, akan tetapi saya tahu saya bisa melakukan begitu banyak hal di tanah kelahiran saya, yaitu Pulau Bali, dan saya akan lakukan sebatas sekuat-kuat tenaga yang saya miliki, dan saya akan melakukan apapun dengan cara yang halal, tetap taat pada hukum, tetap bisa diawasi oleh KPK, pajak, dan semua institusi terkait. Dan dengan kemampuan dan pengalaman hidup yang telah saya punya, saya yakin kita bisa mengantarkan Bali, menjaga Bali tetap mendunia, tapi di saat yang sama tidak melupakan aset terpentingnya, yaitu manusianya. Seperti itu, Mas. Nah, setelah nggak di partai lagi, ada nggak yang menawari Mbok Niluh masuk partai? Banyak. Menawari ya? Banyak. Banyak ya? Banyak. Partai-partai besar juga ya? Besar. Partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai yang juga menjadi oposisi pemerintah. Terus jawaban Mbok Niluh atas tawaran-tawaran itu apa? Tidak, terima kasih. Kita akan tetap bergandengan, kita akan tetap bertemu di jalan-jalan yang nanti akan saya susuri. Dan saya akan tetap mensupport kalian. Jika kalian memiliki calon-calon yang memang kalian yakini bisa bekerja untuk rakyat, tulus bekerja untuk rakyat, saya akan temani mereka. Di saat yang sama, this is my way. Ini jalan yang saya tempuh. Jadi yang minimal yang saya harapkan dari mereka adalah respect, atas keputusan saya. Dan partai itu menerima dengan baik. Hubungan kami masih berlanjut dengan baik. Ya. Apakah ini sikap sementara atau suatu kali mungkin bisa berubah masuk partai lagi? Hari ini saya tetapkan saya tetap berada bersama dengan masyarakat Bali. Artinya di luar partai ya? Di luar partai. Dan jika kemudian hari perjuangan bakti yang saya lakukan untuk masyarakat Bali, saya bisa lakukan dalam ruang lingkup yang lebih besar dan memang mengharuskan saya misalnya memasuki sebuah rumah yang bernama partai politik kembali, why not? Dengan catatan penting, rakyat Bali adalah alasan utamanya. Jadi seorang Niluh Jelantik tidak akan bisa dibeli dengan nilai berapa puluh miliar pun, Pak, Mas. Yang penting membawa rakyat Bali itu ya. Itu yang nomor satu. Karena seperti hidup, kita itu punya meteran. Meteran saya kalau 1 sampai 100 cm, meteran saya sudah di angka 47.
di angka 48 hingga mungkin di akhir hayat saya ingin Melakukan apa? setiap paginya itu saya tetap melanjutkan hari-hari saya seperti sebelumnya, tersenyum, bersyukur, mengucapkan terima kasih. Kebaikan apa yang akan saya lakukan hari ini? Walaupun di sela-sela kebaikan yang saya lakukan, tetap harus ada ketegasan-ketegasan juga. Tetap harus ada, mungkin ya kadang-kadang mungkin saya akan marah, mungkin saya akan berteriak, mungkin saya akan mengeluarkan nada tinggi. But at the end of the day, nothing change with my heart. Nothing change with my kindness gitu. Nih loh, jelantik tetaplah nih loh jelantik yang dulu ya gitu. Karena kebaikan Sekarang kan tidak harus selalu ya. dilakukan dengan cara berbisik kan Mas. Ya benar. Kadang-kadang harus diteriakkan kan Mas. Ya benar. Okay. Nah ini mungkin terakhir gitu, berdasarkan data yang kami miliki untuk pemilihan calon anggota DPD RI daerah pemilihan Bali ada 18 orang. Okay. Dan salah satunya itu Mbonilo. Dan yang ya mungkin mengejutkan atau mungkin luar biasa barangkali ya, Mbonilo itu adalah satu-satunya calon DPD Dapil Bali perempuan. Ini menurut Mbonilo ini adalah sebuah peluang keuntungan ataukah ini sebuah ancaman dengan dikeroyok banyak calon-calon yang notabene pria semua dan Mbonilo satu-satunya perempuan. Nah, ini apakah sebuah peluang keuntungan atau justru malah memberatkan atau ancaman? Kalau kita ngomong basisnya gender, bukan yang lain kan, aduh peluangnya ini pasti kecil kan, ini pasti yang lebih besar yang laki-laki. Kalau kita ngomong secara matematika saja, tidak memperhitungkan yang lain. Komposisi pemilih perempuan di Bali itu 50-50. 50-50 ya. 50% perempuan, 50% laki-laki. Kita bicara gambaran besarnya. Sedangkan yang bertarung untuk menjadi wakil dari mereka nantinya komposisinya adalah 17 laki-laki, 1 perempuan. Sekali lagi saya tidak mengedepankan urusan gender. Saya bahkan menyampaikan kepada calon-calon yang lain agar bisa memberikan profil diri mereka, data-data mereka, dan juga apa yang sudah mereka lakukan, sedang mereka lakukan, dan akan mereka lakukan untuk masyarakat Bali. Dan kami akan menggunakan sosial media kami, channel-channel yang kami miliki untuk mengekspos mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada Mas, fairness for all, keadilan bagi semua. Memberi panggung bagi semua. Memberi panggung bagi semua. At the end of the day, masyarakat akan menilai. Masyarakat akan duduk kembali seperti ini dan mengatakan dengan jarak jauh dia akan melihat ke 18 sosok yang tersebut dan akan menilai. Oh, si A pernah berjasa kepada saya di bidang ini, si B seperti ini, si C seperti ini, si D seperti ini. Jadi sebagai seorang ibu yang memang ada di kontestasi tersebut, saya harus fair, saya harus adil, dan terlepas dari jumlah yang memang banyak yang mengatakan kepada saya itu adalah sebuah hal yang menguntungkan. Pilih saja yang perempuan kan gitu kan, karena ada 1 perempuan, pilih saja yang perempuan misalnya seperti itu. Akan tetapi untuk saya, this is not only about being a woman. Untuk saya adalah seorang laki-laki pun, jika memang beliau memiliki kemampuan, kapasitas, integritas, dan juga kualitas dalam tugas yang nantinya akan dia lakukan, dan konsisten atas janji yang dia sudah berikan, silahkan, go ahead. Di dalam kehidupan kita tuh saling melengkapi. Saya sampaikan kepada caleg-caleg tersebut. Oke, bapak-bapaknya silahkan. Walaupun bapak-bapaknya itu kami juga adalah menjadi bagian dari yang memperjuangkan mereka pada saat pandemi. Karena pada saat pandemi, walaupun sebelum pandemi, kami benar-benar gaspol mengekspos usaha-usaha masyarakat Bali, tidak terbatas hanya di pariwisata saja. Tapi di ruangan tersebut saya bisa dengan senyum mengatakan kepada para calon, bapak-bapaknya silahkan, ini ada 1,7 pemilih laki-laki gitu kan, 1,7 juta gitu kan, silahkan pilihlah ke-17 calon ini gitu kan. Nah, kita memiliki 1,5 juta pemilih perempuan. Nah, siapa nantinya yang akan menjadi sandaran
para perempuan dan anak-anak mereka, dan bukan tidak mungkin suami mereka, untuk tempat mereka mengadu dan didengar. Dan bukan hanya didengar, tapi juga dicarikan solusinya. Dan juga diperjuangkan nasibnya. Bukan hanya pada sebatas level kita sebagai sesama masyarakat, akan tetapi untuk jangka panjang, bukan hanya untuk saya seorang mamanya atau untuk ayahnya, tapi juga untuk keberlanjutan anak-anak mereka. Nah, kalau seorang Niluh Jelantik mereka anggap selama ini konsisten mendengarkan suara mereka, menjadi sandaran pundak bagi air mata mereka. Dan jika akhirnya pun para laki-laki itu merasa bahwa Niluh Jelantik sayang sama istri saya, sayang sama anak saya, yuk what is the point? What is the problem here? Gitu kan? Jadi competition is all about how you going to prove what you have said, gitu kan? Ini pertandingan ini bukan untuk kita di akhir sebuah race, sebuah perlombaan untuk nantinya bisa menaiki mobil mewah jenis apa, untuk nantinya mendapatkan rumah dinas jenis apa, untuk nantinya bisa berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan finansial seperti apa untuk untuk kepentingan kita sendiri. Buat saya pertandingan politik itu adalah bagaimana kamu bisa melakukan yang terbaik untuk kepentingan seluruh masyarakat yang kamu minta mereka untuk memilihmu. Dan buat saya masuk ke dalam sebuah ranah politik itu berarti kamu harus selesai dengan dirimu. Berarti sudah tidak ada lagi impian untuk punya rumah mewah, tidak ada lagi impian untuk menaiki mobil yang harganya mahal dan lain sebagainya. Kamu sudah seperti ibaratnya seorang seseorang yang sudah menanggalkan semua keperluan duniawi itu. Karena buat saya kalau mau jadi kaya, kalau mau jadi sukses secara finansial, itu sudah dihibahkan untuk kepentingan iya, publik. Gitu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kepentingan publik. Barulah kamu masuk ke dalam ranah politik itu. Kalau masih nanggung, masih setengah-setengah, masih berpikir bahwa masyarakat itu adalah hanya sebagai sumber suara, dan setelah itu pantas atau tidak diperjuangkannya itu tergantung dari mood kamu misalnya, lupakan saja dunia politik. Lupakan. Kalau kamu tidak bisa fokus bahwa kejujuranmu itu, integritasmu itu adalah satu-satunya yang kamu bisa pegang hingga akhir hayatmu. Artinya kebetulan sebagai calon satu-satunya perempuan untuk DPD RI Dapil Bali, itu tidak lantas membuat Mbok Niluh aji mumpung gitu, enggak ya? Tidak. Ya. Karena bukan hanya perempuannya saja yang kita jaga, Ya. laki-lakinya juga kita akan perjuangkan, Mas. Ya. Karena kalau saya di sini, mungkin kalau misalnya konsep politik secara profesional mungkin akan menggunakan isu-isu itu ya, Mas ya. Tapi untuk dieksploitasi demi kepentingan sementara, demi kepentingan play victim misalnya kan, gitu kan. Tapi buat saya ini adalah sebagai bagian dari pembelajaran dan pendewasaan kita sebagai masyarakat Bali, dan untuk memberikan kepada mereka rasa percaya diri dan mengatakan kepada mereka bahwa dari rahim saya, dari rumah kecil saya, rumah mungil saya akan lahir Niluh Jelantik lainnya. Dan kita harus menjaga simbol kita satu ini untuk memastikan impian mereka tercapai. Kalau melihat perjalanan Mbok Niluh Jelantik ya, masuk partai, sekarang berjuang untuk DPD dengan idealisme seperti itu dan kepedulian serta upaya besar untuk bagaimana membuat Bali ini maju tanpa melupakan manusianya. Apakah juga sempat terpikir atau pernah terpikir gitu bahwa tidak cukup hanya katakanlah sekarang ini jalurnya mencalonkan sebagai anggota DPD RI, mungkin nanti kira-kira juga anggota DPR RI mungkin,
Apa juga misalnya sempat terpikir kalau memang ada peluang, ada kesempatannya memungkinkan misalnya jadi pemimpin Bali? Semesta akan menunjukkan jalannya, Mas. Semesta akan menunjukkan jalannya. Saya berada di sini, berada di depan Mas dan juga sahabat-sahabat di Tribun Bali juga atas petunjuk dari semesta. Jadi semesta akan menunjukkan jalannya, dan sepanjang perjalanan itu saya tetap melakukannya dengan prinsip dan integritas yang saya yakini, dan tentunya karena kecintaan saya yang begitu besar terhadap Bali dan seisinya. Jadi mengalir saja ya, nanti biar semesta yang akan mengatur gitu ya. Baik, saya kira udah lumayan berisi nih ya. Lumayan berisi, saya juga merasa banyak dapat wawasan, banyak dapat banyak, Mas. transfer apa namanya nilai-nilai itu kan. Tapi ini waktu yang membatasi kita, Mbak Niluh. Ya, Tribuners, saya nggak perlu simpulkan, nggak perlu kasih benang merah apa yang sudah disampaikan oleh Mbok Niluh Jelantik sepanjang perbincangan podcast kita kali ini. Yang jelas ini daging semua ini sepertinya ini gitu ya. Saya kira begitu Tribuners, demikian perbincangan podcast kita dengan Mbok Niluh Jelantik. Siapa beliau nggak perlu saya ulangi lagi. Sampai jumpa di podcast Tribun Bali selanjutnya. Salam. Terima kasih Mbak Niluh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.